Persik Kediri. Inilah dia kick-off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Lorenzo Cabañas menguasai bola. Masih Lorenzo Cabañas, cukup baik dia berusaha melewati Jayusman. Umpan kali ini kembali berada dalam posisi offside. El Loco Gonzalez. AW1 telah mengangkat bendera. Inilah dia AW1 Mas Suharbi. Ya, tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini tekanan langsung dilakukan pemain-pemain tuan rumah Persib. Namun kita lihat bagaimana Gonzalez tampaknya juga terlalu terburu-buru, saking semangatnya barangkali, sehingga dia tidak melihat kalau pemain-pemain lawan sengaja memasang perangkap offside. Lorenzo Cabañas kali ini dorong saja dia, kembali kali ini kepada El Loco Gonzalez. Gagal El Loco Gonzalez. Pelanggaran dari Hamdi Hamzah. Iya, tampaknya dia juga bingung pelanggaran apa yang dilakukan oleh Hamdi Hamzah terhadap El Loco Gonzalez. Ya, satu hal yang barangkali cukup positif terlihat di lapangan adalah tidak terlihatnya protes yang begitu menggebu-gebu dari kedua pemain terhadap wasit. Dan saya kira ini merupakan sebuah sinyal yang seharusnya terus dipertahankan sehingga pertandingan akan tetap enak untuk disaksikan dan disimak, dan para pemain tetap berkonsentrasi. Sebuah jarak yang ideal bagi Lorenzo Cabañas. Sebuah tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tampak kita lihat bagian wasit Mukhlis Ali Fatoni meminta pagar dari PSM Makassar untuk mundur. Ya, ini sebuah jarak yang sangat ideal dan tentu saja ini sangat berbahaya bagi gawang PSM Makassar. Kita lihat bagaimana bola dihadapi oleh Lorenzo Cabañas yang memang biasa mengeksekusi bola-bola mati seperti ini. Inilah dia Lorenzo Cabañas, sebuah tendangan dan kembali lagi sebuah peluang dan penyelamatan dari Syam Sidar. Menahan serbuan dari para pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana tendangan keras yang dilepaskan oleh Cabañas. Nyaris saja. Dan kita lihat bagaimana Syam Sidar sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan baik, tapi sayang memang tangkapannya masih belum lengket atau tidak lengket karena memang bola yang begitu keras. Sayangnya rebound yang coba tadi dilakukan oleh 3 pemain Persib ini juga terlambat dilakukan. Ya, bagaimana 3 pemain, ada Eka Ramdhani, ada Gonzalez, dan juga ada Zainal Arif di sana. Kembali kali tekanan dari Persib Bandung meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Rahmat Latif bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Eka Ramdhani berikan kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas kali ini. Dorong saja dia kepada El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Sebuah tendangan pressing. Masih berada di samping kanan dari gawang Syam Sidar. Iya, selain juga sebuah tendangan yang cukup bagus sebenarnya dilepaskan oleh Gonzalez. Hanya saja masih sedikit menyamping. Sebenarnya Syam Sidar sendiri juga sudah terlihat berupaya mati-matian untuk menghalau bola tersebut. Kembali satu peluang emas dari Persib. Kembali kali ini sebuah peluang ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Syam Sidar. Sebuah sepak pojok dari Eka Ramdhani. Ya, kita melihat bagaimana perlahan tapi pasti kembali para pemain Persib mulai mengambil alih permainan. Serangan yang lebih gencar tentu saja diharapkan dari El Loco dan juga Zainal Arif yang kali ini lebih aktif bermain di depan. Alfredo Figueroa kali ini kepada Jelo. Masih Jelo yang menguasai bola. Kita lihat Jelo, dorong saja dia kepada Irsyad Aras. Kembalikan lagi kepada Jelo, dibayang-bayangi oleh Nyek Nyobe. Masih Jelo dengan Nyek Nyobe. Tarik-menarik berusaha melewati. Jatuh, kita lihat belum meninggalkan lapangan permainan kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran, bagaimana Haris Budi tadi memotong Jelo.
Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Haris Salisbury cukup bersih kita lihat apa yang dilakukan dia, dan kita melihat bagaimana tadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran memang. Eka Ebol Ramdhani. Jelo. Aksinya memang cukup merepotkan barisan pertahanan, pengen lambat bagaimana. Ya, bukan sebuah pelanggaran memang tadi bagaimana Haris Salisbury. Ya, kita melihat tidak ada kontak sama sekali dengan kaki Jelo, dan sepertinya memang sulit sekali bagi Jelo untuk menjaga keseimbangan sehingga ia terjatuh. Namun kita melihat bagaimana berbahayanya apabila seorang Jelo dibiarkan berkeliaran, dan kembali kita melihat salah satu punggawa lini belakang Persib, Nyek Nyobe, sangat kewalahan menjaga pemain yang satu ini. Kembali kali ini Jelo. Masih Jelo masuk dalam kotak penalti. Sebuah tendangan dari Jelo masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Terlihat sedikit emosional Jelo melakukan tendangan yang sangat spekulatif, padahal kita melihat di tengah sudah ada Alfredo Figueroa yang sangat bebas di sini kita melihat, namun Jelo mencoba menjadi seorang pahlawan dengan langsung melakukan tendangan shooting ke gawang Persib Bandung. Lebih dekat kepada penjaga gawang Samsidar, tekanan yang dibangun oleh para pemain dari Persib Bandung yang di pertandingan terakhir bermain imbang 1-1 dengan Persipura. Sementara ini Jelo dalam 2 pertandingan di awal putaran kedua masih belum bisa mencetak gol kembali buat PSM Makassar. Terakhir PSM Makassar unggul 1-0 atas Persita Tangerang lewat gol penalti Claudio Damian Proneto. Ya, kita lihat bagaimana Coach Jaya Hartono. Handi Hamzah tampaknya akan bersiap-siap lakukan sebuah tendangan. Nadia Hamdi Hamzah memiliki tendangan cukup keras memang. Masih mudah bagi Tema Mursadat untuk menahan tendangan dari Handi Hamzah. Kali ini bola dikuasai oleh Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas berikan kepada El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada El Loco Gonzalez. Kali ini sundulan dari El Loco Gonzalez belum menemui sasaran. Ya, lagi-lagi sebuah peluang diperoleh oleh para pemain Persib. Dan lagi-lagi pula kita melihat bagaimana penyelesaian akhir yang belum sempurna yang dilakukan oleh El Loco Gonzalez. Ya, kita bisa melihat bagaimana kekecewaan para bobotoh karena memang peluang-peluang seperti ini sejatinya memang bisa membuahkan hasil lebih positif lagi bagi Persib. Sayang sekali. Mudah-mudahan saja ini tidak membuat para pemain Persib kemudian menjadi frustasi, dan tentunya ini juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemain-pemain PSM untuk tetap berkonsentrasi melakukan serangan dan berharap bahwa ada kelengahan yang dilakukan oleh para pemain Persib untuk kemudian mereka bisa mencetak gol. Lebih agresif, kita melihat bagaimana para pemain Persib menyadari bagaimana mulai terbatasnya waktu untuk mencetak gol, sehingga setiap bola yang masuk ke lini tengah ataupun lini pertahanan langsung disergap. Kita melihat bagaimana Haryono sangat agresif. Tadi kita melihat menerkam Samsul sepertinya. Ya. Samsul Hairudin kita melihat mendapat terkaman yang cukup keras dari Haryono. Kita melihat bagaimana setiap pemain Persib menyadari keterbatasan waktu yang tersisa dalam hal meraih 3 angka. Kita melihat bagaimana Haryono, seorang militan, Ya. di lini tengah bermain cukup keras tanpa kompromi. Ya, memang kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono, tackling keras yang dilakukan oleh Haryono, ini sedianya tadi diharapkan oleh Samsidar, ini akan berbuah sebuah kartu bagi Haryono. Perebutan bola antara Alfredo Figueroa dan juga Nova Arianto. Ya, dan nampaknya inilah yang disusun oleh Coach Jaya Hartono, bagaimana mereka harus mematahkan konsentrasi para pemain PSM dengan terus melakukan pressure football. Kita melihat bagaimana Nova Arianto pun
melakukan gangguan yang cukup keras kepada Samsul juga dalam hal ini. Samsul Herudin melakukan sebuah tendangan bebas. Ada Haryono kembali. Kali ini boleh dikuasai oleh Eka Ramdhani. Maksudnya tadi kepada Zainal Arif. Hentikan atau juga dibuang saja bola tadi. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman yang kali ini menguasai bola. Melebar dia kepada Gilang Angga Kusuma. Cukup baik bagaimana sebuah hal yang dilakukan tadi oleh Eka Ramdhani. Dan kali ini El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. El Loco Gonzalez kali ini. El Loco Gonzalez. Zainal Arif. Dan kembali penyelamatan dari Syam Sidar. Ya, kita melihat bagaimana hadirnya seorang Zainal Arif kembali di kotak penalti PSM Makassar, hampir membuahkan gol bagi Persib Bandung. Dan sangat sigap Syam Sidar di sana, langsung merebut bola. Suatu contoh yang patut dipertahankan bagi Persib Bandung untuk menjebol gawang seorang Syam Sidar yang dikawal oleh malaikat-malaikat seperti Sakibu dan juga Handi Hamzah. Inilah dia Syam Sidar. 2 kali penyelamatannya di awal-awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana ada seorang Zainal Arif. Nah, inilah yang dibutuhkan Persib, 2 ataupun kalau perlu 3 pemain depan di lini kotak penalti, karena kita tahu lini pertahanan PSM yang mengandalkan zona marking. Kali ini bola dikuasai oleh Samsul Bahri Hairudin. Masih Samsul Bahri Hairudin. Kita lihat memang para pemain dari PSM Makassar meladeni permainan terbuka dari tim tuan rumah Persib Bandung. Mereka tampil juga cukup santai walaupun tim ini diisi oleh para pemain muda asal Makassar yang tentunya memiliki kemampuan untuk memajukan persepak bolaan dan juga nama besar dari PSM Makassar. Gayusman juga pernah tergabung di tim nasional Indonesia U21 dan sempat juga diproyeksikan untuk masuk ke tim nasional senior, tetapi kalah bersaing dengan sejumlah nama yang telah lama malah melintang di dunia persepak bolaan Indonesia seperti Ricardo Salampesi ataupun juga Ismet Sofyan. Tekanan kali ini Zainal Arif, Lorenzo Cabanyas, kembali lagi pada Zainal Arif. Sangat baik kerjasama anak dari Persib Bandung. El Loco Gonzalez kali ini berikan kepada sebuah tendangan dari Eka Ramdhani masih bisa diamankan oleh Syam Sidar. Ya, kita lihat kembali sebuah peluang yang diperoleh oleh para pemain Persib. Nyaris saja membuahkan hasil. Namun memang cukup sulit ya di dalam situasi seperti ini, di mana begitu banyak pemain, begitu banyak pergerakan baik dari pemain-pemain Persib sendiri maupun para pemain belakang dari PSM Makassar yang mencoba mempertahankan daerahnya. Ini yang membuat konsentrasi masing-masing pemain menjadi sedikit buyar pada saat akan melakukan penyelesaian akhir. Ya, inilah dia bagaimana Zainal Arif akhirnya digantikan oleh Erlangga Sucipto. Tampaknya strategi akan dirubah dengan memasukkan seorang penyerang yang memang bertubuh mungil tapi memiliki kemampuan bola-bola daerah yang sangat baik. Ya, dan kita tahu bagaimana kemampuan seorang Erlangga sebagai seorang striker kotak penalti. Tentu saja ini yang dibutuhkan Persib Bandung kali ini untuk terus melakukan pressure dan terus memporak-porandakan konsentrasi para pemain belakang PSM Makassar dengan menampilkan pemain-pemain yang bisa merusak, menyeruduk, mencoba melakukan sebuah scrimmage di depan gawang Syam Sidar. Sebuah pojok kali ini bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas melakukannya. Sudah lakukan kali Lorenzo Cabanyas. Diamankan tadi. Langsung saja disundul keluar. Ya, cukup menguras tenaga main-main belakang dari PSM Makassar. Serangan yang begitu gencar, yang terus membahayakan gawang mereka. Ini memang membutuhkan satu konsentrasi yang begitu tinggi. Kembali sebuah tendangan kali ini menghasilkan sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Sebuah shooting dari Erlangga Sucipto. Ya, masuknya Erlangga setidaknya bisa memberikan kegairahan bagi... Sebuah tendangan dari Gilang Angga Kusuma cukup baik, tapi masih berada di atas Mister. Ya, tentunya ini akan membuat ketajaman dari lini depan Persib.
akan lebih segar lagi, akan lebih mampu lagi menembus ketatnya barisan pertahanan yang diterapkan oleh PSM Makassar. Dan kita lihat bagaimana tadi ketika Zainal Arif ternyata tidak mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan hadirnya Airlangga ini diharapkan akan bisa memecahkan kebuntuan Persib. Ya, dan kita tahu karakter permainan Airlangga Sucipto yang sangat identik di Deltras musim lalu, sering muncul sebagai pemain pengganti dan sering menjadi penyelamat tim tersebut ataupun goal getter dari tim tersebut untuk memenangkan sebuah pertandingan. Saya pikir suatu kombinasi yang seharusnya memudahkan El Loco ataupun para pemain Persib lainnya untuk mencetak gol dan mengakhiri sebuah kebuntuan. Bukan sebuah pelanggaran bagaimana tadi Nyek Nyobe. Ya, saya kira cukup baik bagaimana yang dilakukan oleh Nyek Nyobe dalam menghentikan serangan yang tadi dilakukan oleh Jelo. Ali Kadafi. Irsyad Aras yang dituju. Meninggalkan lapangan permainan. Ladia Irsyad Aras. Muhammad Abdurrahman. Tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang Tema Mursadat. Persib Bandung sejauh ini telah mencetak 30 gol dan kemasukan 20 gol, meraih 32 poin. Di partai kandang mereka baru satu kali mengalami kekalahan ketika mereka harus takluk dari tim Persija Jakarta. Kembali kali ini Lorenzo Cabanyas. Masih ada Handi Hamzah. Cukup Baik tenang sekali. dia. Baik sekali kita melihat perbedaan permainan di lini belakang. Bagaimana para pemain PSM Makassar sangat tenang dan mereka tidak langsung menyapu bola. Mereka justru memberikan umpan yang sangat baik ke lini tengah ataupun ke depan ya. Ini suatu kelas tersendiri dari tim Juku Eja. Salah satu tim yang identik dengan permainan cantik berasal dari pesisir timur Indonesia. Dan kita tahu bagaimana tim-tim dari Indonesia Timur, selain PSM Makassar, ada Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena, yang begitu identik dengan permainan cantik, permainan staying power yang tinggi. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muklis Alifatoni mengeluarkan kartu kuning buat Airlangga Sucipto. Kartu kuning kedua ini dikeluarkan oleh wasit Muklis Alifatoni. Setelah tadi kartu kuning pertama diberikan kepada Oja El Sakibu. Dan tengah alamat pelanggaran dari Airlangga Sucipto terhadap Ali Kadafi. Sebuah tendangan kali ini coba dilakukan tadi. Iya, cukup berbahaya saya kira. Ini sebuah miscommunication lagi yang terjadi di antara para pemain belakang Persib. Nova Arianto melakukan intercept tadi. Jelo terus-menerus mencoba mencari celah dari pertahanan. Nova Arianto, Maman Abdurrahman dan juga Nyek Nyobe. Rahmat Latif kepada Ahmad Amiruddin. Ali Kadafi kali ini menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Rahmat Latif. Masih Rahmat Latif. Kali ini Ali Kadafi. Cukup berani para pemain dari PSM Makassar untuk memainkan bola, melakukan ball possession sebelum melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Samsul Hairudin. Lawan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Nyek Nyobe. Masih Nyek Nyobe. Kembali kepada Lorenzo Cabanyas. Atau juga kita lihat bagaimana kali ini Lorenzo Cabanyas berikan bola pada Airlangga Sucipto. Haris Salisbury. Dorong kembali ke tengah kali ini kepada Haryono. Fafa Arianto. Haryono kembali. Rapat para pemain dari PSM Makassar. Masih dapat diambil tadi oleh Christian El Loco Gonzalez. Meninggalkan lapangan permainan, bola yang berusaha dikontrol oleh Rahmat Latif. Eka Ramdhani. Maksudnya kepada Airlangga Sucipto.
Iya, kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Eka Ramdhani dengan maksud tadi memberikan umpan kepada Erlangga. Sebuah skill dari Jello harus dihentikan oleh Nova Arianto. Ya, kita lihat bagaimana bermain cantiknya seorang Jello, namun ini bukan berarti efisien bagi sebuah tim ya, karena yang dibutuhkan tentu saja distribusi bola yang merata, dan kita melihat terus-menerus setiap kali Jello memegang bola, ia coba mempraktekkan sesuatu yang cantik, namun sama sekali belum menguntungkan PSM Makassar. Dan berhubung hilangnya seorang Claudio Damian Proneto, ini yang membuat beban seorang Jello justru tambah berat ya, untuk mengembangkan permainan seorang diri di depan. Rapat Latif tadi. Bahkan kita belum melihat peran seorang Alfredo Figueroa di depan. Kita melihat bagaimana Alfredo yang tampak hilang dari lapangan hijau, tidak mendapat porsi bola yang sepadan, sehingga sepintas terlihat PSM bermain dengan 10 pemain. Iya, memang kehilangan Proneto ini cukup membuat lini depan dari PSM Makassar sedikit berkurang. Balik umpan dari Haris Salisbury. Haris Salisbury kembali. Aryono. Lorenzo Cabanyas. Direbut tadi oleh Ali Kadafi. Jello. Kembali Lorenzo Cabanyas kali ini. Lorenzo Cabanyas. Gilang Angga. Sebuah tendangan masih terlalu lemah dan dapat mudah diamankan oleh Syamsidar. Iya, kita lihat bagaimana kembali pemain-pemain Persib tampak begitu sulit untuk bisa melepaskan diri dari hadangan pemain-pemain belakang PSM Makassar. Kita lihat ini memang menjadi problem yang seharusnya bisa segera dipecahkan oleh mereka. Dibutuhkan memang kesabaran dan kreativitas yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi, untuk bisa melakukan tekanan yang lebih optimal sehingga akan membuahkan hasil yang lebih optimal pula. Rebutan bola tadi antara Irsyad Aras dan juga Haryono. Bukan pelanggaran, tetapi kita lihat bagaimana Syamsul Bahri Herudin membuang bola. Acungan jempol tentunya bagi Haryono yang kita melihat memiliki work rate yang sangat tinggi di pertandingan kali ini. Ia terus-menerus mempagari lini tengah dan pada setiap kesempatan mencoba membantu serangan. Namun kita melihat di sini peran Haryono di tengah cukup ulet dengan menghadapi seorang Syamsul Khairuddin dan tentunya Ali Kadafi yang juga memiliki staying power yang sama baiknya dengan Haryono. Suatu usaha yang sangat keras tentunya dibutuhkan oleh para pemain tengah Persib lainnya dalam hal membantu Haryono untuk menjembatani, mempagari lini tengah mereka. Ahmad Amiruddin kembali kepada Jello. Masih Jello. Kembalikan lagi kepada Ahmad Amiruddin. Kali ini Ahmad Amiruddin dikawal dia oleh Gilang Angga Kusuma. Inilah dia pemain yang difungsikan menjadi seorang sayap kiri setelah sempat ditaruh sebagai seorang back sayap kiri oleh pelatih Raja Isa. Lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Coach Jaya Hartono. Meninggalkan lapangan permainan, kali ini lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Haryono, masih Haryono kita lihat. Ada Alfredo Figueroa mengenai wasit Muklis Ali Fatoni tadi bola. Maman Abdurrahman. Haris Salisbury. Cukup baik tadi bagaimana Irsyad Aras. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Intercept oleh Ali Kadafi. Jello. Masih Jello kita lihat. Bila dia Jello. Umpan kepada Ali Kadafi kembali. Ahmad Amiruddin yang dituju meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita melihat hilangnya seorang kreator dengan keluarnya Claudio Proneto membuat Kadafi harus bekerja keras maju ke depan juga. Eloko Gonzalez kali ini berada dalam kotak penalti. Masih Eloko Gonzalez. Eloko
Ya, saya kira pada akhirnya memang kesalahan-kesalahan seperti ini yang justru membuat peluang yang sudah diciptakan oleh Persib justru tidak menghasilkan gol. Dan kita lihat bagaimana tadi Eloko Gonzalez yang bermaksud memberikan umpan ternyata juga dapat dibaca dengan baik oleh pemain PSM. Samsul Bahri Hairudin. Irsyad Aras. Alfredo Figueroa yang dituju tadi. Jayusman kali ini. Masih Jayusman. Alfredo Figueroa. Jayusman kembali. Kembali Alfredo Figueroa. Ya, kita lihat para pemain PSM cukup tenang. Mereka perlahan-lahan mencoba untuk melakukan tekanan. Cukup sabar, kita lihat. Cukup berani kali ini. Dari Fafa Arianto. Dan kita lihat justru pemain Persib sendiri yang tampaknya kebingungan dan tampak mulai panik. Kalau kita lihat bagaimana susunan serangan yang tadi dilakukan oleh para pemain PSM, ini ternyata cukup membuat repot Nova Zainal dan juga Maman Abdurrahman. Sehingga justru kini memberikan keuntungan bagi PSM. Samsul Bahri Hairudin. Rahmat Latif tadi. Ada Gilang Angga Kusuma. Haryono kali ini. Masih Haryono. Berikan kepada Hari Salisbury. Eloko Gonzalez. Masih Eloko Gonzalez. Balikan lagi kali ini Nyek Nyobe membantu penyerangan. Haryono. Sulit sekali para pemain Persib Bandung untuk bisa menembus pertahanan dari PSM Makassar. Ya, kita melihat sedikit mengalami kebuntuan apabila mencoba menerobos jantung pertahanan PSM Makassar. Kita bisa melihat bagaimana ada 4 hingga 5 pemain yang langsung mengepung para penyerang Persib Bandung. Dan dalam hal ini kita melihat bagaimana seorang Eloko sedikit frustrasi melihat begitu ketatnya penjagaan terhadap dirinya. Erlangga Sucipto sudah dilakukan. Lorenzo Cabanyas. Dan kali ini bola dikuasai oleh Oja El Sakibu. Sangat efisien kita melihat bagaimana Sakibu. Ya, kita melihat bagaimana umpan yang diberikan pun sangat cantik. Mereka tidak membuang-buang bola. Kembali kita melihat hasil efektivitas perubahan pertahanan menjadi penyerangan begitu baik dikembangkan oleh tim Juku Eja. Kembali memperlambat tempo permainan. Iya, dan kejelian dari para pemain PSM adalah mereka pandai mendelay pada saat mereka melakukan mampu menguasai bola dan melakukan tekanan. Ini tidak dilakukan secara terburu-buru karena memang pada saat mereka membangun serangan, ini para pemain PSM itu kebanyakan masih berada di area pertahanan mereka. Tapi kita lihat bagaimana efektivitas serangan yang dilakukan oleh para pemain PSM ini terlihat justru lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain apa yang dilakukan oleh Persib. Gilang Angga. Maksudnya tadi berikan bola kepada Lorenzo Cabanyas. Alfredo Figueroa melakukan juggling tadi dia. Iya. Masih Alfredo Figueroa. Aksi yang sangat sirkus kita melihat tadi dari Figueroa yang akhirnya mendapat porsi bola. Ya, tampak Atep bersiap-siap di pinggir lapangan. Sebuah strategi baru akan diperagakan oleh pasukan Jaya Hartono. Berbahaya. Jayusman kali ini cukup baik. Jayusman masih dalam kotak penalti. Masih Jayusman. Terlambat kita lihat Jayusman memberikan bola kepada Jelo. Sedikit ragu-ragu tadi kita melihat Jayusman. Tapi kita lihat bagaimana ketenangan para pemain PSM ya pada saat mereka mampu menusuk ke jauh lebih dalam lagi ke area penalti. Hanya saja tadi memang kita lihat bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan sehingga membuat peluang yang diperoleh oleh PSM ini kembali terbuang. Iya. Atep ternyata menggantikan seorang Lorenzo Cabanyas. Ya, ini kita melihat ya ciri khas Coach Jaya Hartono bagaimana pada saat pertandingan akan berakhir ia akan memasukkan pemain-pemain yang memiliki jiwa fighter. Kita tahu Atep pun pemain yang selalu bekerja keras pada saat bermain bersama Persija Jakarta musim lalu. Sama halnya dengan Airlangga, kita melihat masuknya Airlangga pun memberikan suntikan penyerangan yang begitu baik. Iya, kali ini Hari Salisbury masuk tadi kepada Eloko Gonzalez dan kembali lagi Syam Sidar menjadi penyelamat bagi tim Ayam Jantan dari Timur. Ya, dan kita melihat bagaimana Hari yang kembali memperoleh peluang yang begitu baik dan Atep pemain yang baru masuk memberikan kontribusi yang sangat baik hanya dengan 1 kali sentuhan bola.
namun nampaknya bagaimana dan tidak offside di sini. Kita melihat bagaimana posisi Samsidar yang kembali mencegah bola jatuh ke kaki Eloko Gonzalez. Iya, kita lihat bagaimana kejelian seorang Samsidar yang mampu memotong bola untuk kemudian mementahkan peluang yang diperoleh oleh Persib. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya perjuangan dari para pemain PSM Makassar yang begitu tidak pernah mengenal lelah, sehingga sejengkal pertahanan mereka pun mampu mereka amankan dengan baik. Dan ini yang membuat para pemain Persib tampak sedikit frustrasi. Kita lihat bagaimana di menit ke-75 ini belum juga ada gol yang tercipta, dan ini tentunya akan memberikan tekanan yang lebih besar lagi terhadap para pemain Persib. Mereka bermain di kandang sendiri. Ya, dan kita tahu bagaimana Persib sudah kehilangan angka melawan Persipura Jayapura. Dan itu pun adalah tim yang berasal dari Indonesia Timur dengan staying power yang sangat kuat. Sama halnya dengan PSM Makassar yang kita melihat lini belakangnya tidak kenal lelah menghalau setiap serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Namun kembali kita melihat masalah klasik yang muncul bagi Persib adalah di lini depan. Eloko Gonzalez kali ini. Ada Handi Hamzah. Cukup baik dia melakukan penutupan gerak dari Eloko Gonzalez. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Kali ini kepada Atep. Masih Atep kita lihat. Masih Atep. Kehilangan bola tadi Atep. Pelanggaran dari Jelo. Melakukan sebuah trik tadi dia. Ya, kita melihat praktis sekarang permainan dikuasai langsung oleh Persib Bandung. Dan nampak jelas bagaimana PSM Makassar merubah strategi permainan, hanya bertahan dan hanya memberikan porsi bola kepada Jelo untuk mencoba melakukan sebuah keajaiban. Samsul Bahri Hairudin. Nyek Nyobe dan Maman Abdurrahman berebut bola tadi dan berhasil direbut oleh Alfredo Figueroa. Ya, lagi-lagi kita melihat kesalahan komunikasi ya yang terjadi antara Maman Abdurrahman dan juga Nyobe tadi di sana. Ya, kita melihat untung miskomunikasi terjadi di daerah lapangan permainan di lapangan tengah atau di daerah PSM, dan ini setidaknya cukup mengamankan lini pertahanan Persib dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebenarnya untuk dilakukan. Ya, kita melihat satu aksi yang kecil saja dari Figueroa sudah menyulitkan seorang Nyek Nyobe. Nampak jelas bagaimana skill individu para pemain PSM Makassar sangat menyulitkan trio back Persib Bandung di pertandingan malam hari ini. Dan salah satu kesempatan tentunya bagi PSM Makassar memanfaatkan tinggi badan para pemainnya dalam hal mencoba mencetak gol melalui posisi set piece, dan kita tahu kualitas seorang Samsul Khairuddin dalam melaksanakan sebuah free kick sangat berbahaya. Samsul Khairuddin kali ini langsung saja melakukan sebuah clearance. Ali Kadafi. Irsyad Aras sudah berada dalam posisi offside. Inilah dia Jelo, benar-benar menjadi seorang fighter di barisan depan dari PSM Makassar. Single fighter tentunya kita melihat, khususnya di babak kedua. Samsul Khairuddin. Aryono. Damian sangat baik tadi. Kembali sebuah tendangan, masih jauh dari sasaran. Para pemain dari Persib Bandung, dari Eka Ramdhani. Ya, kita melihat tendangan inisiatif yang sangat baik dari Eka, namun kita melihat mungkin kondisi stamina yang sudah menurun membuat tendangan tidak terarah dan cukup jauh di atas gawang Samsidar. Dan kita melihat praktis 11 menit yang tersisa akan sungguh menyiksa stamina para pemain belakang PSM Makassar dalam menghalau setiap penetrasi yang dilakukan pemain depan Persib. Kita melihat tadi bagaimana Eka Ramdhani yang justru berada di lini depan mencoba menjebol gawang Samsidar. Nyek Nyobe. Masih Haris Salisbury dan juga Nyek Nyobe. Belakang dia kepada Maman Abdurrahman. Maman pada Gilang Angga. Masih Maman atau juga Gilang Angga kali ini. Eloko Gonzalez pada Atep, cukup baik kali ini kepada Atep. Berikan kembali kepada Eloko Gonzalez.
Terlalu deras kontrol bola dari El Loco Gonzalez. Ya, benar sekali memang terlalu deras. Kita lihat juga bagaimana kontrol bola yang kurang baik yang dilakukan oleh Gonzalez. Ini kembali membuat kesempatan untuk mencetak gol hilang. Dan kita masih melihat apakah upaya-upaya dari para pemain Persib untuk terus melakukan tekanan dan terus menggempur barisan pertahanan dari PSM akan membuahkan hasil. Karena kalau kita lihat apa yang dialami oleh kebuntuan yang dialami oleh Persib ini sampai sekarang juga memang masih belum terlihat bisa untuk dipecahkan. Nyek Nyobe pada Haryono, Gilang Angga Kusuma, El Loco yang dituju, ada Handi Hamzah, Ahmad Amiruddin, ke belakang dia kembali kepada Handi Hamzah. Kali ini mulai terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari PSM Makassar. Eka Ramdhani, Handi Hamzah, Rahmat Latif, Ali Kadafi kali ini. Kita lihat Ali Kadafi. Ya, kepada Jelo. Lebih dekat kepada Tema Mursadat. Iya, serangan balik yang sangat berbahaya. Tentu saja ini bisa berakibat fatal jika tidak ada pengawalan yang ketat yang dilakukan pemain Persib terhadap Jelo. Ya, dan kita lihat bagaimana peran sentral seorang Ali Kadafi yang terus-menerus menopang serangan balik dari PSM Makassar. Kita melihat bagaimana target 1 poin sudah menjadi harga mati bagi PSM Makassar. Dan terkaparnya seorang Ali Kadafi menunjukkan betapa beratnya ia harus bersaing di lini tengah bersama permainan spontan yang dinunjukkan oleh Eka Ramdhani dan juga Haryono. Cukup keras pertandingan malam hari ini dan sangat ketat di lini tengah. Ya, kita melihat bagaimana duel Kadafi bersama Haryono kerap terjadi di pertandingan malam hari ini. Sebuah pergantian lagi mungkin? Ya, masih ada 8 menit dan ya, dalam situasi ini memang kembali bagaimana seorang Jaya Hartono dituntut untuk bisa menunjukkan kemampuannya, tentunya dengan memberikan instruksi kepada para pemainnya strategi apa yang harus dilakukan di saat sampai menit ke-82 ini ternyata Persib masih belum mampu mencetak gol. Padahal kalau kita lihat dan kita hitung begitu banyak peluang yang mereka dapatkan. Posisi deadlock yang sangat membuat frustrasi para pemain Persib. Dan kita juga harus memberikan ajukan jempol kepada Jagong Samsidar yang tampil cukup baik di malam hari ini. Betul, menyelamatkan dari gempuran-gempuran penyerang-penyerang Persib Bandung. Ya, dan kita tahu bagaimana peran Samsidar justru sangat ditopang oleh lini belakang yang baik sehingga peluang yang terjadi yang membahayakan hanya 3 ataupun 4. El Loco Gonzalez kali ini kembali bola diamankan oleh Syamsidar. Seperti laba-laba tadi kita melihat bagaimana Samsidar menarik bola dari sergapan El Loco Gonzalez. Ya, di sini kita melihat bagaimana El Loco yang mencoba menyontek bola, namun Samsidar cukup akrobatik. Iya. Tidak mudah bagi seorang penjaga gawang untuk menghadapi posisi sedemikian rupa di mana. Iya, selain juga karena ini sangat berbahaya. Ya, bersiap-siap kita lihat Rafa Bastos. Akan menarik apabila Bastos masuk karena kita tahu Bastos sudah dalam 7 pertandingan tidak mencetak gol bagi Persib Bandung. Menarik untuk dilihat siapakah yang ditarik dari lapangan hijau. Syamsidar, Fafa Arianto, Haryono kali ini, masih Haryono. Berikan bola, Gilang Angga Kusuma, El Loco Gonzalez, Erlangga Sucipto. Kita lihat, bukan sebuah pelanggaran. Haris Salisbury terjatuh dia. Nah ya, bagaimana Haris Salisbury? Ya, Maman Abdurrahman dan juga Erlangga Sucipto.
Umpan terobosan dari Erlangga Sucipto kepada Haris Salisbury. Iya, sebuah kerjasama yang cukup apik sebenarnya diperlihatkan antara Erlangga dan Haris Salisbury. Tapi tadi kita memang melihat dan menangkap ada kesan diving yang diperlihatkan oleh seorang Haris Salisbury. Ya, dan kita lihat tadi bola perebutan pada posisi 50-50 sehingga tepat sekali bagi wasit Muklis untuk tidak memberikan tendangan penalti. Ya, ternyata yang ditarik keluar, kita akan segera menyaksikan adalah Haris Salisbury digantikan oleh Rafa Bastos, dan ini menandakan bahwa semua penyerang dari Persib Bandung setelah ditampilkan oleh pelatih Jaya Hartono. Ya, kita tahu Rafael Bastos pun adalah seorang target man dan ciri permainannya pun sangat identik dengan Christian Gonzalez. Namun apakah ini saat yang tepat bagi Bastos untuk masuk? Kita tahu bagaimana performa sang pemain sedang menurun. Dan dalam 7 pertandingan terakhir yang mainkan bagi Persib Bandung belum mampu menciptakan gol. Namun kita tahu apa saja bisa terjadi. Gilang Angga Kusuma kali ini bukan tidak mungkin sebuah gol yang lahir dari Bastos. masih Gilang Angga Kusuma, kita lihat berusaha melewati Ahmad Amiruddin. Masih Gilang Angga, cukup baik Gilang Angga Kusuma. Sebuah tendangan dari Atep, masih berada di atas misar dari Syamsidar. Ya, tampaknya keberuntungan juga masih belum berpihak kepada tuan rumah Persib Bandung. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan first time terarah yang dilepaskan oleh Atep. Mungkin satu hal yang harus diperhatikan bagaimana setiap kali peluang diperoleh oleh para pemain Persib, mereka mencoba menendangnya dengan sangat keras, sehingga beberapa kali peluang yang sangat potensi melahir gol justru terus melambung di atas gawang Syamsidar. Sedikit bernafsu kita melihat para pemain depan Persib untuk mencoba menjebol gawang Syamsidar. Nyek Nyobe kali ini menguasai bola. Masih Nyek Nyobe. Berikan bola kali ini. Rafa Bastos. Erlangga Sucipto. Gilang Angga Kusuma mengepung di sisa waktu ini para pemain dari Persib Bandung. Iya, semakin menarik ya di menit-menit terakhir babak kedua ini. Bagaimana tekanan dan serangan gencar, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain tuan rumah. Ini terus memberikan ancaman yang cukup serius bagi gawang Syamsidar. Hanya saja apakah semuanya itu akan berakhir dengan gol, ini yang masih kita tunggu. Ya, dan praktis kita tahu fokus utama PSM tentunya adalah menjaga posisi gawang mereka agar tetap tidak terjebolkan oleh para pemain depan Persib. Dan kita tahu kali ini Persib bermain dengan 3 striker. Ya, dan memang tipikal pemain menyerang yang sudah diturunkan oleh Jaya Hartono. Adnan Buyung masuk menggantikan Jai Usman. Kurang dari 2 menit waktu normal di Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kerjasama cukup baik kali ini, kembali tekanan dari para pemain Persib Bandung. Erlangga Sucipto, masih ada seorang Rahmat Latif. Kita lihat bagaimana Nyek Nyobe juga membantu penyerangan. Berikan kita lihat kali ini kepada Atep. Masih Atep, sebuah tendangan masih melebar dari gawang Syamsidar. Ya, kembali kita melihat inisiatif yang sangat baik ditunjukkan Atep. Tampak para bobotoh sangat tidak sabar menunggu lahirnya sebuah gol di malam hari ini. Walaupun gempuran terus-menerus dilakukan oleh Persib Bandung. Sebenarnya memang setiap pemain yang diturunkan Jaya Hartono dalam pertandingan malam hari ini justru memiliki inisiatif menyerang yang sangat baik ya. Khususnya memasukkan Atep, Erlangga, dan kembali Rafael Bastos. Namun yang diperlukan juga adalah organisasi permainan yang baik dalam hal mencetak gol. Ya, memang problem yang menurut saya cukup serius bagi Persib. Karena sebenarnya ketika menghadapi Persipura, persoalan yang sama pun mereka dialami oleh Persib. Mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol, walaupun pada akhirnya Christian Gonzalez mampu menciptakan gol di menit-menit terakhir lewat sebuah scrimmage yang saat itu terjadi di gawang Persipura. Nampak jelas bagaimana setiap pemain Persib sangat terbebani untuk meraih kemenangan, dan kita tahu Coach Jaya Hartono yang sudah menampilkan pasukan terbaiknya di pertandingan malam hari ini.
sangat menegangkan menunggu hasil akhir dari pertandingan malam hari ini bagi Persib. Ya, 3 menit tambahan waktu. Waktu yang sangat cepat bagi Persib Bandung dan juga waktu yang sangat lama bagi PSM Makassar. Iya. Namun satu hal yang diperlihatkan oleh para pemain PSM adalah ketenangan mereka. Ini salah satu kunci keberhasilan mereka meredam setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib dan juga mementahkan setiap peluang yang dimiliki oleh para pemain Persib. Apakah ketenangan ini akan terus terjaga? Kita masih belum tahu. Kita lihat Rafa Bastos kali ini berikan bola cukup baik, sebuah tekanan, masih terjadi skrimis depan mulut gawang, ditinju saja bola. Kali ini terjadi perebutan Eloko Gonzalez dan juga Sam Sidar. Fantastis kita melihat sepak terjang seorang Sam Sidar di pertandingan malam hari ini, bagaimana ia terus berjibaku dengan Gonzalez ataupun Atep. Kita melihat dalam hal mencegah mereka mencetak gol, dan kembali kita melihat bagaimana peran besar seorang Sam Sidar mementahkan sebuah peluang emas bagi Persib. Eloko Gonzalez kali ini. Irsyad Aras tadi. Langsung saja Rahmat Latif. Maman Abdurrahman meninggalkan posnya. Aryono kita lihat kali ini. Samsul Bahri Hairudin. Masih ada Atep. Masih Atep yang menguasai bola. Dorong saja dia kepada Rafa Bastos. Sebuah tendangan sambil memutar dari Rafa Bastos. Masih berada di atas Misar Syam Sidar. Kita lihat bagaimana Iladia Syam Sidar apabila memang skor berakhir dengan skor 0-0. Man of the match tampaknya memang pantas disadangkan kepada penjaga gawang asal PSM Makassar ini, Syam Sidar. Don Varianto tampak sedikit bingung dengan apa yang terjadi di lapangan. Gempuran-gempurannya masih belum menghasilkan sebuah gol. Jelo kali ini. Masih Jelo kita lihat. Jelo sebuah tendangan. Masih diamankan dengan baik oleh Tema Mursadat. Gilang Angga Kusuma. Pelanggaran terjadi. Ya, kartu kuning tampaknya disiapkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Sangat tepat kita melihat keputusan wasit memberikan kepada Amiruddin, karena kita melihat tadi bagaimana Gilang Angga seharusnya kembali memperoleh bola. Ya, kartu kuning diberikan kepada Ahmad Amiruddin yang tampaknya akan absen di pertandingan berikutnya dari PSM Makassar karena terkena akumulasi kartu setelah sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning ketika PSM bermain imbang dengan Persijap Jepara. Kesempatan terakhir nampaknya bagi Persib Bandung, dan itu pun harus dilakukan melalui sebuah sepak pojok. Apakah seluruh pemain yang akan hadir di kotak penalti PSM? Kembali sebuah peluang nampaknya. Dan apakah seorang Tema Mursadat pun akan ikut naik ke depan? Masih belum bisa para pemain dari Persib Bandung. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluitnya. Akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Inilah dia Man of the Match di partai malam hari ini. Syam Sidar tampil berjibaku menggagalkan gempuran-gempuran dari tim Maung Bandung Persib. Skor adalah 0.